Halo semua, perkenalkan nama saya Basnatan Tobias Regar. Di sini saya akan membuat peta tentang kerentanan tsunami. Nah, untuk langkah awalnya kita akan mendownload datanya dahulu ya ke Google Chrome. Kita akan mengetik di sini Geospa. Nah, atau YNA Geoportal, atau kita bisa cari website nih Tanah Air Indonesia. Lalu kita cari di sini yaitu Nusa Penida, yaitu di Bali. Lalu kita download di IM-nya. Setelah di-download, kita akan mendownload RBI-nya dulu tuh, yaitu daerah RBI-nya bisa kita download seperti yang tertera di video. Nah, setelah kita download, kita akan ke ArcGIS. Nah, di sini kita akan add data. Kita akan masukkan data yang telah kita download tadi, data di IM-nya. Lalu kita add data lagi untuk memasukkan data kecamatannya. Nah, setelah itu kita ke Art Toolbox, kita ke 3D Analysis Tool, baru kita ke raster data reset, lalu ke Mosaic to new raster. Nah, kita masukin nih datanya nih. Yang pertama, filenya kita pilih mau disimpan di mana, lalu kita masukkan namanya. Kemudian kita mengubah namanya di situ menjadi ada TIFF-nya di akhirnya, contoh Penida TIFF. Baru kita pilih UTM zone-nya seperti biasa, kita pilih 50N. Lalu untuk minnya kita bikin di situ jadi min, lalu di bawahnya jadi match. Oke. Nah, lalu kita tunggu sampai datanya muncul yang baru. Nah, lalu kita ke Art Toolbox lagi, kita ke raster, kita ke raster processing, lalu kita clip. Nah, di sini kita masukkan lagi datanya yang tadi kita ubah nama menjadi TIFF. Lalu kita checklist, lalu kita oke kan, kita tunggu lagi sebentar. Nah, setelah datanya berubah seperti ini, kita ke Art Toolbox lagi, kita ke raster, lalu kita pilih raster project. Nah, di sini kita masukin data lagi seperti yang sama yang seperti sebelumnya tadi. Kita pilih UTM zone-nya sama 50. Kita ganti penyimpanannya. Lalu kita tunggu sampai selesai meraster projectnya. Nah, setelah berhasil ke project raster, kita ke Art Toolbox lagi, kita ke 3D Analysis Tool, kita ke raster, lalu kita cari slope. Nah, di sini kita masukkan datanya, lalu kita ganti menjadi percent rise. Nah, selanjutnya kita ke Spatial Analysis Tool, kita reclass, lalu kita reclassify, kita masukkan datanya, data slope-nya, lalu kita classify, kita ubah menjadi 5, lalu kita isi angka-angka break value-nya menjadi 2, 5, 15, dan 40. Yang terakhir tidak usah diganti. Lalu kita reverse new values, lalu kita oke. Nah, setelah berubah warna gini, kita properties, kita ubah warnanya dari hijau ke merah, lalu kita rapikan susunannya. Lalu kita ke Art Toolbox lagi, kita cari 3D Analysis Tool, lalu kita ke Hillshade, kita masukkan dia yang raster clipnya tadi, kita oke aja langsung. Nah, lalu kita
kita ke art toolbox lagi, kita akan mereclassify lagi, kita masukkan data yang tadi, kita classify, kita ubah menjadi 5. Nah, lalu kita ganti break value-nya. Menjadi 10, 25, 50 dan 100. Lalu kita oke, kita reverse new value. Lalu kita oke. Lalu kita klik kanan, kita untuk ubah warnanya dari hijau ke merah, kita apply lalu oke. Nah, lalu kita rapi-rapikan sedikit agar mudah melihat datanya. Nah, setelah itu kita ke layer, kita klik kanan, kita add data, kita masukkan data garis pantainya. Nah, setelah garis pantainya sudah kita lihat, kita akan ke art toolbox lagi, kita cari analysis tool. Lalu kita ke proximity. Nah, di sini kita akan ke multifiring buffer, kita masukkan data garis pantainya. Di sini kita akan untuk memasukkan distance-nya, yang dimana distance-nya adalah 500, 1000, 1500, 3000 dan 15.000. Setelah itu buffer unitnya kita ubah menjadi meters, lalu kita oke. Setelah itu kita ke geoprocessing, lalu kita ke clip, kita masukkan data garis pantainya. Nah, setelah sudah, kita ke art toolbox, lalu kita cari conversion tools, baru kita cari lagi to raster, lalu polygon to raster. Kita masukkan data garis pantainya, kita ubah menjadi distance value field-nya. Nah, setelah berhasil, kita ubah lagi ke dalam bentuk raster nih. Dengan cara kita ke art toolbox, kita pilih spatial analysis tool, baru reclass dari classify sama seperti yang tadi. Lalu kita reverse new value langsung. Lalu kita ubah warnanya menjadi hijau ke merah. Lalu kita ke add data untuk menambahkan data sungainya, kita cari data RBI-nya, RBI untuk sungainya. Nah, udah nampak kan data sungainya, lalu kita akan klip daerah sungainya, kita akan klip. Sama seperti cara yang tadi kita lakukan, kita ke multifiring buffer. Ini hanya mengulang proses yang sama seperti di waktu daerah pulaunya, sama sepertinya. Kita masukkan data-datanya. Sama seperti yang tadi. Nah, lalu kita ke geoprocessing, kita klip lagi, kita masukkan data sungainya dan klip feature-nya, lalu kita oke. Nah, setelah sudah, kita akan art toolbox, kita pilih polygon to raster lagi, kita ubah menjadi distance, lalu oke. Setelah sudah muncul, kita ke art toolbox lagi, kita ke reclassify, kita reclassify lagi bagian yang setelah kita klip, kita reverse di value-nya. Kita ubah juga warnanya menjadi hijau merah.
lalu kita akan mengetik raster kalkulator. Di sini kita akan pembobotan. Kita akan memasukkan rumusnya yang tertera ya, yang merujuk pada literatur ICO FAICO tahun 2013. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita akan reclassify sekali lagi. Kita akan masukkan datanya, kita reclassify, lalu kita ubah menjadi 5 tingkat kerentanannya kita oke. Lalu kita setelah sudah, kita akan klik kanan, kita properties, kita ubah warnanya dari hijau ke merah, lalu kita bikin tingkat kerentanannya yaitu dari rendah hingga tingkat yang tinggi. Nah, setelah sudah semua tahapnya proses, kita akan melayout. Nah, di sini kita akan layouting petanya. Seperti biasa, kita akan melayout. Kita akan memasukkan judul, legenda, scale bar, scale text, sumber peta, dan juga insert mapnya serta identitas kita. Dan inilah hasil akhirnya. Sekian, terima kasih.